di kolom chatnya? Apakah suara Anda terdengar dengan jelas? Oh, dengar. Baik. Alhamdulillah terdengar jelas. Oke. Mari kita mulai program kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri atas segala nikmat Allah berikan berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat hijrah dan juga pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat untuk menuntut ilmu bersama Syekh Muhammad Al-Rasyidi yang insya Allah pada malam hari ini kita akan atau membahas tentang fasahatul lisan yang mana adalah salah satu cabang ilmu atau subjek dari ilmu agama kita itu membaca Al-Quranul Karim yang sangat penting untuk kita semua dari mulai bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Fasahatul lisan berarti artinya memfasihkan lisan kita. Untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini Syekh Muhammad Ar-Rasyidi Al-Yamani telah bersama-sama kita. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehvaluk Syekh? Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Terang banget bajunya teh Syekh. Anda malah yang gelap nih bajunya. Itu terang iman insyaallah. Masya Allah. Jadi Kebetulan harus di bawah lampu. jadi harus cek imannya lagi. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di tengah-tengah Syekh Muhammad Ar-Rasyidi. Dan teman-teman mungkin melihat spotlight yang kita kasih. Mohon sebentar. Bisa ditampilkan dua wajah. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di tengah-tengah kita Syekh Muhammad yang mana insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan program kita atau memulai kembali program kita Daurah Fasahatul Lisan bersama Syekh Muhammad Al-Rasyid. Teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama Anda Muhammad Bani Al-Husain, salah satu founder dari Silsilah Ilmu Tajwid dan juga bersama Ustadz Rifan yang sekarang sedang menghandle live dari sesi ilmu tajwid. Dan pada malam hari ini, insya Allah kita akan mulai sebentar lagi. Nah, untuk teman-teman yang baru hadir, silakan chat di kolom chatnya berasal dari mana. Yang baru hadir ya, baru hadir. Saya berbicara kepada orang-orang yang baru hadir. Oh, dari Sulawesi Tenggara, dari Bogor. Dari Bogor, Sulawesi Tenggara. Sukabumi, Sukabumi, Semarang, Madura, Masya Allah. Oke. Nah, untuk teman-teman semua, kira-kira ada yang tahu apa arti fasahatul lisan? Jika tahu, silakan chat di kolom chat dari Zoom. Apa itu arti dari fasahatul lisan?
yang teman-teman ketahui sebelumnya? Singkat aja, singkat. Memfasikan lisan. Cara memfasikan lisan. Memfasikan bacaan. Memfasikan lisan atau bacaan. Pasti dalam baca Al-Quran. Membenarkan bacaan lisan. Makhraj. Baik, Masya Allah. Syukron teman-teman semua yang telah menjawab eh, pertanyaan tadi, apa itu fasahatul lisan. Dan lebih lengkapnya kita langsung saja mendengarkan penjelasan dari Syekh Muhammad Ar-Rasyidi yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita mendengarkan daurah fasahatul lisan bersama Syekh Muhammad Ar-Rasyidi. Kepada Syekh kami persilakan, tafadhol masykurah. بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا كريم. طيب، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tadi udah bicara dari Ustaz Muhammad Bani tentang fasahatul lisan. Biar lebih mudah fasahah itu, maksudnya fasahatul lisan, maksud di fasahatul lisan itu biar lebih mudah maksudnya bagaimana membaca atau bicara, membaca Al-Quran atau membicara bahasa Arab dengan fasih. Oh, kata fasih itu maksudnya lancar atau kayak orang Arab. Membedakan maksud fasih dan maksud mengerti arti. Ya, jadi ini untuk yang penting di fasahah itu atau menjadi orang yang fasih untuk bisa membaca Al-Quran atau baca apa saja dari bahasa Arab. Baca, bicara, itu yang maksud di fasahah. Kalau untuk faham, itu beda. Faham bahasa Arab, faham ayat-ayat Al-Quran, itu beda. Kenapa beda? Karena itu bagian yang juga orang Arab nggak semuanya paham. Karena ada yang harus ada tafsir, ada yang harus ada menjelaskan, ada yang kata-kata yang bahasa Arab tapi lama nggak dipakai, jadi orang Arab nggak tahu. Itu beda. Jadi memahami bahasa Arab beda sama membicara atau membaca bahasa Arab. Yang kita butuh atau yang penting sekarang, bagaimana kita belajar atau membaca Al-Quran dengan benar. Kita nggak paham arti, tapi bacaannya benar. Itu yang penting. Jadi kalau ada yang dengar kita, paham bahwa ini benar, bacaannya benar. Bukan, karena di bahasa Arab kayak gini. Setiap huruf itu ada berapa banyak hal. Setiap huruf ada berapa banyak hal. Satu huruf aja bisa berharakat fathah, bisa dhammah, bisa kasrah. Bisa fathah tasydid, bisa dhammah tasydid, bisa kasrah tasydid. Bisa sukun. Bisa sukun tasydid. Bisa digabung sama huruf panjang menjadi huruf itu panjang. Jadi artinya berubah. Kalau sendiri jadi pendek. Banyak masalah untuk satu huruf aja. Ini contohnya. Kalau saya sekarang lagi baca an'amta, artinya beda. An'amtu, artinya beda. Saya nggak ganti huruf. Hanya ganti satu harakat. Ta, tu. Tetap huruf ta. Tapi satu dhammah, satu fathah. Tapi beda. An'amta itu kamu. An'amtu itu saya. Artinya berubah.
Ketika orang itu udah fasih, dia nggak ngerti, tapi bacaannya fasih, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Walaupun nggak ngerti artinya, tapi faham fasih untuk huruf ini atau harakat ini seperti apa. Jadi, untuk membaca Al-Quran dengan fasih, untuk bicara bahasa Arab atau membaca atau apa saja tentang bahasa Arab dengan fasih, itu kita harus belajar bahasa Arab atau belajar cara membaca bahasa Arab, cara membaca huruf hijaiyah yang ada di bahasa Arab. Caranya itu atau belajarnya itu harus kita paham apa yang maksud atau huruf itu keluar dari mana. Karena setiap huruf ada tempat keluar. Ah, bagaimana saya bisa membaca huruf tanpa saya tahu tempatnya di mana? Jadi saya paham huruf ini keluar dari mana, baru saya paham atau paham lafaznya seperti apa. Kalau tidak tahu, baik, baca huruf ta, saya nggak tahu itu ta dari mana keluar. Hanya saya nggak tahu suaranya, tapi bisa beda. Karena oleh itu harus kita belajar fasahah. Apa itu fasahah? Semuanya harusnya udah tahu. Ini bagian pertama. Bagian kedua, apakah kita butuh atau tidak? Iyalah, butuh. Semua orang butuh. Ya, karena bahasa Arab itu dari agama. Atau salah satu asal dari banyak usul di agama. Biar kita paham maksud atau ayat. Kita paham maksud hadis. Kita paham maksud Nabi di hadis itu. Kita paham maksud Allah di bagian itu. Kita paham juga syair-syair yang tentang agama, tentang Nabi, apa yang bagus, apa yang tidak. Dan yang penting banget itu kita bisa baca Al-Quran sesuai sahabat, kayak tabi'in, seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan semua sahabat. Quran itu turunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala ke Jibril. Jibril sampaikan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke sahabat. Sahabat sampai kita. Baik. Apakah semuanya bacaannya sama? Semuanya bacaannya sama. Baik. Bagaimana kita baca seperti mereka? Harus kita belajar bagaimana baca huruf. Makhrajnya, sifatnya. Setiap huruf itu memiliki sifat. Kalau saya udah tahu huruf, asal huruf itu dua bagian. Semua huruf asalnya dua bagian. Bagian pertama, tempat keluar. Bagian kedua, sifat. Kalau saya udah tahu tempat keluar huruf, harus saya cari sifatnya apa. Gak ada yang bisa berdiri sendiri. Gak ada tempat bisa berdiri sendiri tanpa sifat, atau sifat bisa berdiri sendiri tanpa makhraj. Dua-duanya dua kaki untuk huruf. Gak ada satu huruf bisa jalan satu kaki. Harus dua kaki. Kaki pertama tempat, kaki kedua sifat. Tempat itu tempat keluar huruf itu. Sifat karakter huruf itu. Apakah saya baca huruf ini tebal atau tipis? Apakah saya baca huruf ini kuat atau kurang? Apakah saya baca huruf ini mengalir atau tidak? Apakah saya baca huruf ini dengan udara atau tidak? Itu yang maksud sifatul huruf. Tapi dulu kita cari makhrajnya, baru dapat makhrajnya kita cari sifatnya. Biar gabung makhraj dan sifat, baru keluar huruf yang benar. Baru lidah saya fasih. Baik. Kalau kita lihat contoh
untuk masalah ini, biasanya kalau ada huruf shin ketemu dengan sin. Contohnya kata wasyamsi, banyak suka baca wasyamshi. Jadi dua huruf menjadi satu, sama. Salah masalah yang ada di sini, huruf pertama itu yang shin, mungkin suaranya karena pertama, oh lumayan saya paham. Pindah ke sin, susah saya pindah ke sin. Banyak masalah, mungkin saya nggak tahu tempatnya. Lidah saya berat walaupun saya udah tahu tempatnya. Jadi harus saya latihan. Jadi, kayak gini. Faham makhraj huruf itu di mana? Faham sifatnya apa? Ketiga, dan ini yang penting banget. Latihan. Ini yang penting banget. Saya bisa baca. Afwan, saya udah tahu tempat keluar. Saya udah tahu sifat. Tapi saya nggak latihan, masalah. Saya udah tahu semua hukum dan syarat main bola. Tapi saya nggak main, nggak latihan. Atau saya bisa juga udah coba main, tapi saya nggak latihan. Saat saya masuk mau main, nggak kuat. Mungkin saya lari 10 meter udah. Kenapa? Karena nggak latihan. Saya udah paham. Mobil itu bagaimana jalan. Kapan saya pakai atau tekan di bensin. Kapan di rem. Kapan ini. Tapi saya nggak latihan. Nggak bisa nyetir juga. Apa saja. Kalau saya nggak latihan, apa saja. Kalau saya nggak latihan, nggak bisa. Nggak latihan, nggak bisa. Nggak latihan, nggak bisa. Tapi latihan, bisa. Untuk bahasa Arab, 70% latihan. Jadi kita dapat materi, butuh latihan. Contohnya, kalau saya dapat materi, 1 hari, 6 hari untuk latihan. Jadi 1 minggu itu saya bagi kayak gini. 6 hari latihan, 5 hari latihan, 1 atau 2 hari belajar. Apa yang saya akan belajar? Yang saya udah latihan. Apa yang saya akan latihan? Yang saya udah belajar. Banyak yang saya lihat mereka sampai paham semua tentang bahasa Arab, tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu, sarf, eh, masya Allah. Udah baca ada matan namanya al-Ujurumiyah, faham semuanya. Tapi saat mau baca, bacaannya masih kurang fasih. Walaupun mungkin orang ini udah paham lebih banyak dari orang Arab. Tapi yang beda, orang Arab itu lidahnya dari kecil. Jadi biasa. Walaupun dia nggak paham. Mana yang fa'il, mana yang maf'ul, mana yang maf'ulun bihi, mana yang harf jar. Banyak orang Arab nggak paham istilah-istilah ini. Nggak tahu ini maksudnya, bukan ini maksudnya apa, tapi nggak paham i'rab, nahu, nggak paham. Tapi lidahnya fasih. Harus kita membedakannya. Ilmu bahasa Arab dan bahasa Arab. Dan bicara. Dan baca. Bisahin. Jadi mungkin banyak orang asing atau orang Indo atau maksud orang yang bukan Arab. Belajar bahasa Arab. Sampai faham semua kaidah, semua syarat yang ada di bahasa Arab. Tapi lidahnya masih berat. Lidahnya nggak sesuai yang dia udah belajar. Bukan masalah karena orang ini nggak paham. Nggak paham, Masya Allah. Dan tahu ini salah kalau dhamma lah, ini kasrah di sini. Kalau di sini sukun, nggak boleh sukun karena ini asalnya balik ke asal bisa paham ini semuanya. Tapi lidahnya nggak fasih. Ini yang kita cari di program ini. Bagaimana membaca Al-Quran dengan fasih. Lidahnya dibaca benar. Saya udah bilang di awal, bukan arti. Lah, bagaimana bacaannya benar. Fokus sama bagian latihan. Kalau nggak latihan setiap hari, nggak ada manfaat untuk belajar.
Kalau nggak latihan setiap hari, beberapa kali atau beberapa menit setiap hari. Jadi selalu saya ingatkan dan kasih tahu ke peserta harus membuat jadwal khusus untuk latihan. Jangan tunggu sampai saya ada waktu atau enggak. Terserah saya selesai kerja, saya selesai makan, tidur, sama keluarga, sama teman, keluar jalan-jalan, jalan-jalan. Kalau ada waktu tersisa, saya belajar. Gak ada, alas, nggak apa-apa. Besok, besok nggak ada, besok, besok nggak ada, besok. Lah, jangan kayak gini. Seperti saya bikin waktu untuk tidur kapan, kerja masuk kapan, keluar kapan, saat waktu sholat, waktu ini, saya harus diambil waktu untuk belajar. Contohnya, setiap hari saya bangun jam setengah lima, salat subuh, habis itu pulang ada azkar yang saya baca, habis itu bla 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 bla, saya masuk kerja jam 8. Sebelum saya masuk jam 7 contohnya, atau jam 6 ada 20 menit itu khusus latihan. Atau sore jam 5 saya ada 15 menit itu khusus latihan. Jadi itu menjadi di jadwal saya menjadi resmi. Nggak bisa berubah. Kalau saya gagal, sakit, sibuk, ketiduran, apa saja, di hari yang sama saya harus ganti. Seperti sholat. Kalau kita nggak sholat karena tidur, karena apa saja sibuk, saya nanti, contohnya, sholat zuhur jam 12, saya sibuk, saya lagi safar, saya lagi apa saja, jam 1, jam 2, saya sholat. Ini harus sama. Kalau mau benar fasih, bukan hanya mau syahada aja. Lah, mau ijazah aja, mau sertifikat aja. Lah, ini yang benar-benar mau belajar. Jadi barakallahu fikum, fokus sama bagian latihan, ya. Orang itu kalau diambil bahan aja nggak bisa membuat apa saja. Ambil bahan masak, tapi nggak masak. Nggak ada makan yang bisa jadi, kan? Kalau ambil bahan cat rumah, tapi nggak cat. Nggak akan nggak warnanya warna ini itu berubah sendiri. Nggak. Jadi belajar itu kita dapat bahan. Latihan itu kita membuat bahan itu menjadi untuk pakai. Barakallahu fikum. Jadi fasahah itu bukan kata yang biar jadi kita memfasihkan bahasa Arab. Iya, ada step untuk menjadi fasihkan. Untuk menjadi fasih ada steps. Berapa banyak eh, masalah yang harus kita lewatkan biar menjadi fasih. Yang utama itu kita belajar, tapi harus ada latihan. Seperti yang kita bilang. Jangan banyak latihan tapi nggak ada, jangan banyak belajar tapi nggak ada latihan. Latihan itu penting banget untuk menjadi fasih. Baik. Kita balik lagi ke dua kaki itu yang makhraj dan sifat, tempat keluar dan sifat-sifat huruf itu yang penting. Karena kalau kita main sama makharijul huruf atau tempat keluar dan sifatnya bisa sampai artinya berubah. Kita kasih tahu. Sekarang kita di makharijul huruf atau tempat keluar itu ada makhraj yang dari situ keluar 3 huruf. Di makhraj itu. Makhraj itu ujung lidah menempel pada gigi depan. Bisa gigi atas atau gigi bawah. Ya, ujung lidah sama gigi depan. Bisa di gigi atas di sini. Nah, bisa di sini gigi atas atau bisa di gigi bawah di sini. Jadi di mana aja
Bisa. Tapi dari dalam. Dari dalam. Dari dalam. Bisa di gigi bawah sini atau bisa di gigi atas sini. Bukan di gusi, di gigi. Huruf itu tiga. Sad, sin, za. Sad, sin, za. Atau zai. Jadi bisa kayak gini atau kayak gini. Akan keluar. Yang ada masalah di sini itu bahwa kalau kita nggak fokus di tempat huruf, di suara huruf, bisa bikin masalah. Pak, kita sekarang fokus sama ini tiga huruf keluar dari satu tempat. Lihat kalau saya main sama sifatnya. Nah, sekarang saya mau baca as-sirata, as-si. Ini huruf sad. Suaranya tebal dan ada suara mendesis. Tapi saya ganti. As-sirata, as-si. Itu huruf sin. Tapi tempatnya sama nggak berubah. Hanya saya main sama sifatnya. Ya, contoh lain. Surah, 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 surah. Saya baca dari tempat yang sama. Tapi yang pertama keluar yang kedua keluar su. Yang pertama artinya surah itu artinya gambar. Yang kedua surah itu artinya surah Al-Quran. Lihat, tempat yang sama, dua-duanya mendesis, dua-duanya mengalir, tapi hanya satu tebal, satu tipis. Langsung artinya berubah. Nah, bagaimana saya membedakan? Jadi harus saya belajar sifat ini apa, sifat ini apa. Suara huruf itu seperti apa, dan saya harus latihan. Bagaimana mengeluarkan ini tipis, bagaimana mengeluarkan ini tebal. Seperti ini masalah banyak. Semua balik ke bagian sifat dan makhraj. Sifat dan makhraj. Kalau saya udah tahu sifat, udah tahu makhraj, tinggal aja latihan. Biar membedakan huruf ini ke huruf itu. Baik. Kita sekarang coba huruf yang beda tempat. Jadi satu tempat. Enggak, huruf yang beda tempat. Kayak huruf hamzah dan huruf ain. Huruf hamzah dan ain itu beda tempat. Dua-duanya keluar dari tenggorokan. Tapi huruf hamzah tenggorokan bagian bawah. Ini di sini. Ini bagian bawah. Ain di bagian tengah. A. Jadi bawah dan tengah. Beda tempat. Baik. Kalau saya mau baca hamzah, suaranya kayak gini. A, I, U, Ain, A, Ri, Ru. Apa yang beda? Hah? Hah? Apa yang beda? Hah? Apa yang beda lagi? A, I, U, A, Ri, Ru. Kalau sukun, A. Kalau sukun di Ain, A. Nah, apa yang beda? Iya beda makhraj, iya. Beda makhraj. Udah saya bilang tadi, beda makhraj. Tapi apa yang beda? Suaranya beda. Apa yang beda di suara? Sifatnya beda. Apa yang beda di sifat? Tempat keluarnya. Iya, itu beda tempat keluar. Saya udah tadi bilang, kalau Hamzah dari bawah, Ain dari tengah. Sifatnya beda. Oke, sifatnya beda. Tapi apa yang beda? Suaranya beda. Apa yang membuat suara beda? Hamzah, syiddah, Ain, tawassut. طيب, Hamzah sifatnya syiddah. Ain sifatnya tawassut. Apa itu syiddah? Orang yang nggak paham, apa itu syiddah? Apa itu syiddah? Tebal tepis lah, gak ada tebal tepis di Ain dan Hamzah. Gak ada tebal tepis, ah.
Kalau hamzah tertahan, semuanya tertahan. Semuanya tertahan. Kalau ain sifatnya tawassut. Jadi suaranya mengalir. Tetap memunculkan suara. Tapi hamzah terputus. A, a, a. Tidak ada suara. Terputus hamzah. Jadi kita kalau baca hamzah langsung a, a. Bukan a. Kalau ain, a. Suaranya nggak putus. Baik. Sekarang kita cari masalah sekarang. Baik. Sekarang saya mau baca. An amta. Saya baca ain, tapi yang beda sekarang saya putus di ain. An'amta, an'amta, an'amta. Menjadi hamzah. Jadi sekarang saya lagi main. Saya baca huruf ain. Dari tempat huruf ain, tapi saya tekan. Menjadi hamzah. Artinya berubah langsung. Baik. Saya lagi baca. Guru saya koreksi. Ini salah. Kamu baca hamzah, kemudian ada ain. Kamu baca hamzah juga. Harus hamzah dan ain. Bagaimana saya bisa membedakan kalau saya nggak belajar makharijul huruf dan sifatnya? Bagaimana bisa saya memfasihkan huruf ain kalau saya nggak belajar makhrajnya? Jadi akan dapat materinya seperti ini dari guru. Jangan. Hamzah itu keluar dari tenggorokan bagian bawah. Dan hamzah itu sifatnya namanya syiddah. Syiddah itu kuat, artinya tekan di makhraj hamzah sampai suaranya terputus. Oh, jadi iya betul. Tapi saya udah baca benar. An amta ya, tapi ainnya salah. Oh, gimana? Kenapa salah? Karena kamu tekan di huruf ain. Oke, kalau saya tekan ain menjadi kayak hamzah. Oh, salah saya karena saya tekan. Iya, salah kamu karena tekan dan putus suaranya. Harus suaranya mengalir. Oh, jadi saya harus baca kayak kayak apa? A, 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 an, a. Caranya gimana? Jangan tekan. Atau tekannya yang lembut. Jangan sampai putus. Oh, jadi sekarang saya baru paham. Kalau hamzah tekan sampai putus, ain enggak mengalir. An'amta. Oh, mantap sekarang. Seperti ini, kalau saya mau panarin seperti ini. Jangan fokus berapa banyak materi yang saya dapat, enggak. Berapa banyak yang saya panarin, itu. Jadi fokus sama kualitas, bukan quantity. Bukan berapa banyak. Saya mau panarin, jadi saya harus paham dulu. Saya mau memfasihkan satu-satu huruf, mulai satu-satu huruf. Jangan ambil bahasa Arab ada 29 huruf, mau benarin semuanya sekalian. Nah, gak bisa. Satu-satu. Jadi saya belajar hamzah dulu. Hamzah keluar dari mana? Sifatnya seperti apa? Kalau fathah, kalau dhammah, kalau kasrah, kalau sukun. Seperti apa saya baca. Sampai suaranya pas. Dan guru saya bilang 100%. Udah, saya pindah ke huruf selanjutnya. Panarin dulu makhrajnya, sifatnya sampai pas nggak penting saya belajar semuanya sekalian. Jadi banyak masalah kalau saya mau panarin semuanya. Lah, step by step. Step by step. Satu, satu. طيب. Saya udah paham makhraj hamzah. Saya mau pindah ke makhraj ain. لا لا لا. Jangan ke makhraj ain. Selesai kaki kedua di hamzah. Udah tahu makhrajnya, udah pas. Sifatnya gimana? Ini dua-duanya udah pas, baru ke huruf kedua. Belajar juga. Makhrajnya, sifatnya. Makhrajnya, sifatnya. Makhrajnya, sifatnya. Sampai saya paham makhraj dan sifat huruf itu seperti apa. Baru saya gabungkan dalam kata. Biar bisa latihan. Kayak gini, step by step. Satu-satu. Jadi kalau saya baca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang koreksi, ada 5 salah di sini. Nggak usah saya fokus di semuanya. Satu aja cukup. Contohnya, alhamdu. Saya baca huruf lam mantul. Alas. Ambil huruf lam, bikin kopi, taruh di depan, lihat huruf lam itu. Kenapa masalah? Alas. Hari ini atau minggu ini, saya dan huruf lam aja. Siapin, saya minum kopi, lihat. Kenapa huruf lam salah? Makhrajnya di mana? Oh, saya cari tempat keluar di mana. Sampai dapat tempat keluar, mulai latihan. Latihan dapat tempat keluarnya. Udah dapat? Oh, Alhamdulillah. Saya sekarang pindah ke bagian kedua. Sifatnya apa? Kayak gini. Sampai pas. Coba nanti baca. Alhamdu, al-alamin, al-mustaqim, alladzina, sampai saya merasa udah nggak ada masalah. Coba saya rekam sendiri. Lihat. Udah pas? Saya pindah ke salah kedua. Akan sekarang nanti ada yang bilang, oh kalau gitu saya harus koreksi satu-satu kata di dalam Al-Quran. Uh, ada berapa? 60, 6.000 kata di Al-Quran. Oh saya banyak. Lah, bukan banyak. Kalau kamu benarin huruf lam yang ada di surat Al-Fatihah. Benar. Semua lam di Al-Quran benar. Ya, otomatis. Otomatis. Lihat kalau kita lagi print di Word, kita mau ganti satu kata, bikin apa? Ganti semua. Enter. Ini sama. Tapi yang penting benar. Jangan benarin di Alhamdu, tapi di Al-Alamin enggak. Enggak benarin benar. Latihan yang benar. Nanti semua lam sukun di Al-Quran udah benar. Habis itu ke ha. Ada masalah di ha? Enggak ada. Alhamdulillah. Mim enggak ada. Dal, oh ada masalah. Benarin dal. Semua dal di Al-Quran nanti benar. Jadi kalau kita lama di Al-Fatihah contohnya, atau lama di satu huruf, itu bukan artinya semua huruf menjadi sama. Lama juga. Enggak. Kalau saya lama tapi sampai fasih, semua huruf yang sama. Kalau saya benarin hamzah lama, semua hamzah nanti menjadi benar. Jadi bukan setiap kali saya harus benarin hamzah. Enggak. Kalau otomatis yang hamzah pertama benar, makhrajnya benar, sifatnya benar, saya udah coba, udah cek, nggak ada masalah, otomatis yang lain semua benar. Saya fokus di huruf lain, huruf lain, huruf lain. Contohnya, saya belajar surat Al-Baqarah. Semua huruf ada di surat Al-Baqarah. Saya benarin semua huruf. Semua Al-Quran saya udah benar. Hanya tinggal saya baca. Nanti ada masalah mungkin huruf ini di sini panjang, di sini pendek, di sini hukumnya apa. Itu hukum aja. Tapi fasihnya udah benar. Karena saya udah latihan semuanya dan udah benarin semuanya. Jadi biasanya program koreksi atau program membaiki hurufnya, khusus yang mau hafal 30 juz, susah di awal. Selesai bagian awal, kalau belajar dari juz 30, benarin dan latihan. Mungkin tinggal mungkin 6 bulan, 1 tahun, ada yang 2 tahun. Dia merasa, oh saya lama di sini. Tapi udah selesai, udah beres itu, udah aman. Yang lain hanya baca aja. Udah nggak usah koreksi, karena udah benar. Jadi yang lain semuanya udah benar. Kenapa udah benar? Karena kamu capek di awal. Kamu belajar benar di awal. Jadi yang lain semuanya udah fasih. Pak, masalah orang itu yang udah baca banyak, 30 juz, tapi masih ada masalah, masih kurang. Masalahnya karena mereka bacaannya nggak benar. Jadi lewat, 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 lewat. Latihannya sedikit dan lewat, lewat, lewat. Pasti kalau kita lewat akan bawa. Akan bawa masalah terus.
Dan kalau ada masalah di sini, di surat Al-Fatihah contohnya ada 10 masalah, saya pindah ke surat Al-Baqarah, akan bawa 10 masalah sama saya. Jadi 10, saya ketemu masalah di surat Al-Baqarah jadi 11, 12, 13. Tapi kalau kita benerin surat Al-Fatihah semua, masuk surat Al-Baqarah, saya nggak ada salah. Kalau ketemu itu salah pertama yang jadi. Saya beres dulu. Pindah dari salah pertama itu, udah beres ke selanjutnya dapat salah menjadi salah pertama juga. Karena saya udah beres-beres dulu. Nggak lanjut biar bawa. Ini teknik untuk belajar dan menjadi fasih. Mungkin saya susah di awal. Orang Arab aja, fokus. Orang Arab aja bisa sampai menjadi fasih khusus di Al-Quran. Ya, bisa berapa tahun di Al-Quran ya. Karena sekarang orang Arab semuanya tidak ada yang pakai bahasa Arab yang fasih. Yang fasih tidak ada yang pakai. Mungkin 1% di dunia ini semuanya dari orang Arab. Jadi orang Arab juga kalau lagi belajar Al-Quran, karena bahasa Al-Quran itu nggak dipakai sehari-hari di orang Arab. Beda. Jadi kalau belajar juga Al-Quran bisa sampai lama. Bisa sampai berapa tahun? 5, 6, 10 tahun. Sampai menjadi fasih. Ada beberapa huruf yang masih susah. Karena belum pernah pakai seperti itu. Walaupun dia orang Arab. Ya, contohnya. Ada orang Arab yang baca huruf jim, jim, jim. Jadi kayak kaf. G. Harusnya jim. Ada orang Arab yang baca huruf zal, zal. Menjadi za, bukan za. Jadi dia belum pernah pakai huruf za. Jadi dia harus belajar juga. Dan sulit. Karena nggak pernah. Udah 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun. Nggak pernah. Jadi harus dia belajar juga. Maksud saya jangan bilang, oh orang Arab itu, Masya Allah mereka udah. La. Bisa. Bisa jadi lama untuk orang Arab, bisa jadi lama untuk orang asing, tidak ada masalah. Yang penting ikhlas. Dan satu lagi saya mau sampaikan, tidak ada yang kalah sama Al-Quran, tidak ada yang kalah sama belajar Al-Quran, tidak ada yang kalah. Pahalanya muncul terus. Salah, benar, bisa, belum bisa, gak ada yang hilang. Tidak akan tunggu sampai benar baru pahalanya tulis oleh malaikat. Lah. Kamu dari awal niatnya mau belajar Al-Quran, udah mulai pahalanya muncul. Baca, salah, benar, pahalanya muncul. Lagi latihan, pahalanya muncul. Lagi baca satu huruf aja, pahalanya muncul. Jadi jangan bilang, ya Allah saya udah setahun, udah 2 tahun belum. Dah, itu ada pahala. Jadi nggak ada yang kalah. Bacaannya belum, tapi udah ada pahala. Jadi seperti saya mau tasbih. Kenapa? Biar pahala saya. Biar saya dapat pahala. Iya, kamu lagi belajar, itu pahala juga. Satu lagi, majelis ilmu, majelis ilmu, itu artinya kalau kita membuat majelis ilmu, kita panggil malaikat. Di dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW, kalau ada majelis ilmu, ada malaikat yang lagi jalan-jalan. Ketika lihat majelis ilmu, mereka duduk di majelis ilmu itu. Sampai selesai. Baru mau selesai majelis ilmu itu, malaikat dipanggil. Wahai orang yang lagi duduk di majelis ini, kalau udah selesai, udah mau pergi, pergi. Dan pahalanya udah semua, dan dosanya udah semua mengganti ke pahala. Semua dosa. Udah nggak ada dosa lagi. Kecuali syirik ya. Udah menjadi pahala. Jadi dosanya dihapus. Pahalanya naik.
Dan berkah Al-Quran dapat. Kalau kita aja mau lihat apa saja yang kita akan dapat dari belajar Al-Quran, dari niat kita, dari duduk di majelis ilmu, nggak bisa hitung. Niat aja udah dapat pahala, walaupun nggak kerja. Niat yang benar. Kita balik lagi ke bagian fasahah itu butuh niat dulu, butuh ikhlas, butuh ya Allah, saya mau belajar karena Allah, karena mau baca Al-Quran sesuai Allah ajarkan Jibril, sesuai Jibril ajarkan Nabi Muhammad SAW, sesuai Nabi Muhammad SAW ajarkan sahabat ajarkan kami. Biar insya Allah saya fasih, saya masuk surga nanti saya baca di depan Nabi Muhammad SAW sesuai yang Nabi SAW mau. Ini yang saya mau sampaikan tentang fasahah. Dan saya minta dari kalian, sebelum kita mulai dan habis saya sampaikan, apakah masih arti fasahah sama sebelumnya dan sesudahnya atau udah berubah atau apa yang beda? Silakan. Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah, itu tadi penjelasan dari Syekh Muhammad tentang fasahatul lisan, dengan ada beberapa poin yang telah disampaikan tadi dari Syekh Muhammad. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Syekh Muhammad, dan juga beberapa ada perubahan yang tadi telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad, teman-teman bisa raise hand-nya terlebih dahulu. Setelah raise hand, nanti kita akan buka mic-nya. Raise hand ya teman-teman. Di fitur baik, Mas Arya Idris, silakan. Kita sudah ask to unmute. Baik, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Syekh, saya ingin bertanya perihal tentang ini kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap yang beragama Islam, tentang pentingnya memperbaiki bacaan. Kewajiban itu kan, Syekh. Namun ada beberapa yang jadi saat ini menjadi pertanyaan kami sebagai sebagai tempat atau sebagai wadah yang dimana membentuk atau memberantas buta huruf. Namun di kondisi bagaimana, Syekh? Memberantas apa? Buta huruf. Memberantas buta huruf, Pak. Di kalangan masyarakat seperti itu. Nah, adapun tapi dalam kondisi di lapangan, kami sering mendapati beberapa, karena kami memiliki tempat pengajian begitu, Syekh. Kami sering mendapati di mana anak-anak yang mungkin susah untuk diajari, sehingga kami selalu memberi pengertian kepada mereka bahwasanya bacaan yang baik itu sangat diutamakan begitu daripada mereka yang pengen cepat-cepat pindah ke jilid selanjutnya seperti itu. Namun ada beberapa yang mungkin yang akan menjadi pertanyaan kami, apakah tindakan kami salah untuk supaya menjaga mereka jangan sampai keterusan, karena memang kami sering mendapati pengalaman ada anak-anak yang mau masuk ke kami, terutama mau masuk kelas tahfidz, tapi ketika kami mengecek bacaan Al-Qur'annya, ternyata bacaannya juga kacau sekali. Mereka tidak bisa membedakan mana huruf dzal,
mana huruf zai, mana huruf sin, mana shin. Itu yang sangat disayangkan sehingga kami selalu membuat standar, yaitu kami memaksimalkan apa namanya bacaan yang baik dan benar. Nah, jadi dengan tindakan kami seperti Syekh, apakah salah dengan kondisi anak-anak yang mau belajar begitu Syekh? Afwan Syekh. Baik, barakallahu fiik. Banyak pertanyaan. Hah? Bani, Ustaz Bani udah tulis yang pertama belum? Sudah, Syekh. Apa yang pertama? Yang pertama, jadi di kalangan masyarakat Indonesia kan ketika masuk ke dalam pertanyaan sebenarnya satu cuma Syekh. Pertanyaannya Baik, satu. baik. Saya lanjut sama yang terakhir. Oke. Lihat, kalau kita tunggu sampai cari orang yang lancar, nggak akan dapat. Ini pertama. Dan kedua, kalau saya tunggu, setiap orang Muslim tunggu sampai dia menjadi fasih atau lancar baca Al-Quran, baru dia mengajar atau apa ya, atau ada murid atau nggak ada yang akan belajar. Jadi kayak gini, kita belajar dan mengajar sekalian, nggak ada masalah. Kalau kita terima santri yang bacaannya dibilang tadi sampai nggak bisa membedakan huruf ini, huruf itu, sampai harus paham itu bukan bahasa mereka. Jadi anak itu udah bisa ngomong atau baca huruf bahasa Arab itu hebat aja, udah bisa karena itu bahasa lain dan bahasa susah juga. Itu bukan seperti yang mereka belajar dari awal. Maksudnya dari ibu bahasa. Jadi itu hebat. Biar dia nggak merasa apa ya, nggak merasa sedih karena oh kamu nggak boleh hafal dulu. Lah, nggak ada masalah. Tapi harus dua-duanya, hafal dan latihan. Jadi contohnya kita di tahfidz itu ada program setor dulu. Dan untuk yang akan setor besok atau pekan depan harus dulu baca sama gurunya. Baca nazar atau lihat sama gurunya. Jadi gurunya koreksi kalau ada salah. Jadi bisa membuat program kayak gini. Surat yang mau hafal dibanarin dulu. Surat yang mau hafal dibanarin dulu. Surat yang mau hafal dibanarin dulu. Gitu. Banarin baru setur. Banarin baru setur. Banarin baru setur. Karena kasihan kalau kita tolak orang itu karena belum lancar. Banyak yang nggak lancar. Atau suruh orang atau anak itu latihan atau belajar membaiki hurufnya dulu. Baru kalau udah selesai, baru kita suruh hafal atau setur. Lah, susah juga. Tapi bisa dua-duanya. Dia belajar dan hafal. Belajar dan hafal. Gitu berwaktu lidahnya sendiri akan berubah. Gitu. Ini yang terakhir. Ada yang sebelumnya apa ya, Sadbani? Hah? Baik, Syekh. Yang pertama apa? Ini pertanyaan terakhir. Yang pertama apa? Pertanyaannya tadi itu, Syekh, dia di kalangan masyarakat itu, di kalangan masyarakat itu kadang anak-anak itu pengen cepat loncat sih, pengen cepat loncat, misalnya ikro I- satu dan langsung mau loncat ke ikro dua. Banyak teman anak juga banyak dari anak-anak didik yang belajar Al-Quran itu biasanya ketika mereka belum lancar di part yang pertama tapi mau ke part yang selanjutnya. Nah, pertanyaannya Mas yang tadi itu ketika mereka mendapatkan menetapkan standar dari kelulusan atau kemahiran mereka atau perpindahan mereka dari satu bagian ke bagian yang selanjutnya, apakah itu berdosa atau itu salah gitu?
Biasanya orang atau anak atau ibu ibu bapak biasanya mau anaknya cepat naik. Biasanya ya standar mau gitu, mau cepat naik. Dan dia oh anak saya udah oh anak saya udah kelas 2 kelas 3 udah kelas 4 walaupun dia belum melancar, belum selesai yang benar, tapi suka kayak gitu. Lihat, kalau masalah ini terjadi sering, masalah kayak gini bisa membuat program yang pertama membuat dua. Contohnya, kita ada Iqra satu. Iqra satu itu menjadi dua. Iqra satu aja. Contohnya, Iqra satu ada 6 bulan. Selama 6 bulan kita belajar Iqra satu. Iqra satu itu menjadi dua. Contohnya, dari halaman 1 sampai halaman 20 itu saya belajar ajarin selama 6 bulan. Baru bagian kedua saya ajarin selama 6 bulan yang kedua. Jadi mereka merasa, oh udah saya belajar yang pertama sama yang kedua. Tapi saya lagi perpanjang semester atau periodenya aja. Biar lebih fasih. Kalau saya merasa orang ini udah fasih. Jadi nggak perlu selesai sampai akhir. Saya ada ujian untuk naik. Jadi kalau dia belum selesai ya, belum selesai buku ini, tapi saya seperti guru udah tahu ini, masya Allah, anak ini luar biasa sama yang lain. Jadi ini harus dia udah pindah ke buku lain. Saya membuat ujian. Selesai ujian, dia sendiri atau yang lulus ujian atau saya uji orang itu aja, pindahin nanti ke kelas yang selanjutnya. Seperti kita bilang, orang tua itu suka atau anak itu suka pindah lah atau suka naik terus walaupun dia masih kurang. Jadi karena itu biar mereka nggak jadi ya udah saya ulang terus ya udah jadi keluar atau nggak belajar lagi, kita memanjangkan periodnya daripada belajar 3 bulan, yang 3 bulan itu menjadi 6 bulan. Mereka nggak tahu tapi kita yang paham. Ini untuk mereka belajar, untuk manfaat mereka. Seperti ini. Ini satu. Kedua, harus ada bagian motivasi untuk orang tua dan untuk anak-anak itu. Jadi untuk orang tua itu harus ada motivasi. Sebulan sekali, 2 bulan, 3 bulan sekali untuk menjelaskan bahwa anak-anak itu bukan yang penting naik. Jangan sampaikan, oh anak kamu yang penting naik, nggak apa-apa Kak. Lah, kita sampaikan bahwa anak ini kalau lama di level 1 atau di buku pertama, kalau lama, tapi belajar yang benar, selanjutnya menjadi lancar. Selanjutnya menjadi mudah. Tapi kalau di sini salah dan dia mau pindah ke selanjutnya, yang selanjutnya lebih susah dari pada yang pertama. Bagaimana kita pindahin ke situ? Nanti dia sendiri akan stop karena akhirnya udah nggak terima yang mudah. Bagaimana dia akan terima yang susah? Jadi kita harus juga minta orang tua untuk contohnya hadir ada kajian 30 menit lebih kurang, kita kasih motivasi biar mereka nanti juga bisa sampaikan ke anaknya bagaimana, seperti apa, tidak ada masalah kalau masih di sini. Nanti itu hal-hal yang khusus orang tua maksudnya. Baik, Syekh. Nah, itu Mas Arya dan juga teman-teman yang lain yang mungkin saat ini diamanahi untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu tahsin, yang mana ini adalah salah satu problema juga ya bagi pengajar. Banyak anak-anak tuh yang Iqra 1 aja belum lancar, tapi pengen naik ke Iqra 2 dan dipaksain. Nah, tadi beberapa metode yang disampaikan oleh Syekh dan juga yang kedua itu juga yang paling penting ya, orang tuanya harus ada kajian
bersama teman-teman semua agar dari kedua sisi mengetahui pentingnya belajar Al-Quran itu sendiri. Oh, yang ketiga, ini ada pertanyaan Ustaz, Syekh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh izin bertanya, menggunakan metode atau kitab apa yang cocok untuk lansia? Lebih afdol belajar dengan satu guru atau banyak guru? Jazakumullah khair. Itu masalah kalau belajar banyak guru. Jadi banyak pendapat. Lah, lebih afdal satu, satu cara. Satu sekolah, namanya satu sekolah. Contohnya, diambil sekolah Mesir, jadi terus sama sekolah Mesir. Jangan kemana-mana. Karena beda sekolah, beda cara, beda metode, beda. Seperti ini. Jadi kamu lihat mana yang cocok sama kamu sendiri. Ada yang cocok sama sekolah Mesir, ada yang cocok sama sekolah Syam, ada yang cocok sama sekolah Yaman. Jadi tergantung mana yang, tapi yang penting semuanya fasih ya, semuanya yang benar. Habis itu lanjut sama satu sekolah aja. Jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana itu masalahnya. Atau ke buku-buku itu masalahnya. Mau belajar buku ini, habis itu mau buku ini. Karena ada beda pendapat dari ulama. Ini pertama, kalau buku. Kalau cara, banyak cara. Bukan satu, bukan 10, bukan 100, banyak cara. Setiap guru ada cara mengajar. Kita ambil yang cocok sama kita. Yang benar. Bukan yang mana aja, yang benar. Jadi yang penting jangan kemana-mana. Oh, coba ada guru di situ. Ya, kayak saya coba. Oh, ada guru di situ. Ya, saya coba. Jadi ada guru yang butuh dari peserta itu baca dengan buka mulut paniak. Ada yang enggak, buka sedikit aja. Ada yang enggak. Ukuran tebal maunya yang paling atas. Ada yang enggak, bisa lumayan. Jadi saya di situ harus naikin, di situ harus turunin. Saya akan fokus di masalah yang namanya yang khilaf atau masalah yang tidak bikin berubah di arti atau di mana aja tapi lupa yang penting. Enggak, fokus sama satu guru aja cukup. Hah? Baik, itu tadi Mas Ummu Hisham yang telah bertanya kepada kita. Ini ada pertanyaan saya ini. Assalamualaikum. Apa yang dimaksud dengan bacaan husnul? Eh, apakah penting mempelajari husna? Ini maksudnya apa ini? Apakah Apa? saya tahu saya? Apa? Eh, Apa maksud bacaan husnul ada? Husnul ada. Baik. husnul ada ya. Ya. Al-ada itu cara, ya, cara membaca. Husnu itu yang baik, ya. Jadi bagaimana baca dengan baik. Itu maksudnya di husnu al-ada. Jadi kalau kita bilang mempelajari husnul ada. Jadi ini yang ada yang sudah bacaannya bagus tapi cara membacaannya kurang. Kenapa? Fokus, ada beda tentang cara dan makharij huruf dan sifatnya. Saya udah tahu makhrajnya, udah tahu sifatnya, tapi cara membaca saya ada yang kencang terus, ada yang tekan terus, ada yang degang, ada yang kurang buka mulut, ada. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau fokus lebih kurang huruf saya udah benar. Tapi caranya, ada saya, cara membaca saya salah atau kurang. Karena saya kurang buka, kurang munyong, kurang kasih huruf haknya. Itu maksud husnul ada. Baik, ini tadi ada pertanyaan. Ustadz mau ikut lanjutan belajar online gimana caranya? Oh, ini tadi udah dijelasin ya teman-teman di dalam chat. Kalau teman-teman tadi melihat ada flyer yang ada lewat di
lewat di live-nya kita. Teman-teman bisa langsung menghubungi admin. Dari kita itu yang seperti yang dijelaskan Syekh tadi, kita punya kelas khusus, kelas online khusus yang mempelajari tentang fasuhat, mempelajari tentang tahsin, yang tentunya tentang ilmu-ilmu tajwid, yang mana diawali dengan kelas makhorijul huruf. Kemarin itu kita telah membuka kelas Al-Fatihah, alhamdulillah udah penuh, jadi kita tidak membuka lagi. Selanjutnya kita membuka kelas makhorijul huruf dan sifat-sifatnya. Untuk kelas di bulan November udah full, teman-teman. Afwan, satu kelas sudah full, tinggal ada satu kelas lagi, itu tinggal 4 orang lagi tersedia, dan juga di bulan September untuk akhwat. Yang untuk ikhwan itu di bulan September juga pembukaannya, tapi hanya satu kelas di Jumat malam Sabtu jam 19.30. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, nanti teman-teman bisa langsung chat di nomor adminnya. Oke, Ana lanjutin pertanyaannya. Maaf Syekh, ini maaf Syekh, banyak orang tua ingin dipercepat khatam belajar bacaan Al-Quran anaknya dengan batas yang ditentukannya sendiri. Sementara waktu terbatas dan bacaan kurang kurang lancar Syekh. Ini mungkin tadi jawaban dari Syekh tadi dengan metode-metode yang disampaikan oleh Syekh, dan juga yang kedua perlu adanya kajian-kajian khusus ya teman-teman, kajian khusus untuk orang tuanya. Jadi jangan hanya mengajarkan anaknya, tapi juga ada hubungan khusus dengan orang tua pelajar itu tersebut. Yang ke selanjutnya pertanyaannya Pertanyaannya, izin bertanya, jika perempuan yang sedang haid, apakah boleh menghafal dan setoran tahfiz kepada gurunya? Terima kasih, Syekh. Baik, untuk yang sebelum ini ya, yang kita bahas tadi, karena juga dari orang yang mengajar atau orang yang buka rumah Quran, orang yang gitu, saya lihat beberapa flyer itu, hafal Al-Quran atau lancar Al-Quran selama 1 bulan. Lancar Al-Quran, belajar lancar Al-Quran selama 1 minggu, selama 10 hari, selama 2 bulan. Gak ada gitu. Ini bukan akan turunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang namanya lancar Al-Quran atau lancar bahasa Arab dalam 1 bulan. Orang Arab nggak bisa lancar di dalam 1 bulan. Orang Arab harus belajar bahasa Arab. Orang Arab harus belajar bahasa Arab. Bagaimana orang yang asing? Jadi mungkin banyak orang lihat kayak gini. Oh, itu ada yang bisa. Selama 1 bulan udah bisa. Lah, nggak ada yang bisa gitu. Jadi mungkin banyak masalah ke santri itu bukan masalah dari santri. Santri pastinya akan ikut orang tua. Jadi masalah dari orang tua. Oh, saya mau anak saya selesai belajar selama 4 bulan, habis itu hafal al-mushaf selama 6 bulan, jadi 1 tahun udah selesai hafal dan banaden. Alah, ini bukan Isa bin Maryam akan baca dari dia baru lahir udah bisa baca. Lah, bukan gitu. Harus orang tua itu paham. Kalau anaknya itu harus belajar yang benar. Dan orang itu beda. Ada anak yang bisa selama setahun, ada anak lebih, ada anak kurang. Bukan semuanya sama. Jadi, daripada kita fokus sama gimana, harus sampaikan kepada orang tua itu. Seperti yang saya bilang tadi, harus ada kajian untuk orang tua itu. Bahwa ini bukan, kita nggak ada sihir. Pom, udah menjadi fasih. Lah, harus sampaikan kepada mereka bahwa butuh waktu, butuh belajar yang benar, bla 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 seperti ini. Yang kedua itu boleh yang perempuan yang sedang haid apakah boleh menghafal dan setoran tahfiz? Ya, boleh. Tapi jangan pegang al-mushaf langsung. Pakai HP, pakai tab, pakai sarung tangan, jangan langsung pakai al-mushaf kalau masih haid. Ya, silakan. Baik, Syekh. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana pendapat
Syekh, jika ada satu lembaga itu menargetkan selesai 30 juz dalam 2 tahun, sedangkan murajaahnya tidak terkejar, itu baik atau tidak, Syekh? Tidak. Kita baru bilang tadi. Jadi kita mau dari Al-Quran itu mau hafal dan murajaah. Jadi kalau saya selesai yang benar. Tapi hanya saya setur benar enggak lewat sampai oh alhamdulillah kita udah ada 100 hafiz. Tapi kualitasnya buruk. Kalau coba tanya ada 3-2 bertanya mereka nggak bisa jawab. Nah, itu yang buruk. Apa manfaatnya? Itu seperti kita lagi apa ya? Mungkin orang orang tua oh senang kalau anak saya udah selesai. Tapi benar anaknya nggak selesai. Anaknya hafal tapi dia nggak hafal yang benar. Maksud saya bisa kalau tanya dia nggak tahu. Kamu udah hafal 30 juz? Udah. Tapi kenapa kamu nggak ini? Saya nggak murajaah. Ah, itu yang penting. Karena murajaah itu namanya qarinul hifzi. Murajaah itu teman hafal. Saya murajaah, saya hafal. Hafal, murajaah. Hafal, murajaah. Selesai 30 juz, tetap murajaah, 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 murajaah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Quran itu cepat lupa daripada buku atau hal-hal lain. Cepat, seperti cepat hafal, cepat lupa. Jadi harus dua-duanya jalan berdua. Maksud hafal dan murajaah. Ini pertama. Kedua, lembaga atau ma'had atau sekolah itu ada target 2 tahun. Jadi mereka yang penting selesai selama 2 tahun dikasih sertifikat, habis itu mereka cari orang lain atau cari santri lain. Gitu. Tapi kualitasnya itu yang masalah nanti. Kalau kita lagi cari belajar benar, yang benar. Ya, silakan. Baik, Syekh. Assalamualaikum. Saat ini saya baru mengajar di suatu sekolah tahfidz, mengajar di 3 kelas. Satu kelas saya mengajar sekitar 7 sampai 12 orang anak. Sekolah ini mengadakan tahfidz tapi tidak ada pelajaran tahsin secara intensif. Sehingga ketika saya menerima setoran murid saya kaget dengan kondisi bacaan murid saya. Saya kebingungan dengan kondisi ini karena kondisi hafalan anak-anak yang sudah banyak tapi banyak bacaan huruf yang kurang jelas. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana posisi saya, apakah saya berdosa atau tidak ketika mendengar bacaan-bacaan anak-anak yang kurang tepat dan saya kewalahan dengan kondisi saya sebagai guru karena memegang banyak orang atau anak sehingga saya hanya mampu memperbaiki atau memberitahu seadanya saja. Lihat, kita ada di khusus di Al-Quran ada yang namanya kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil. Yang besar itu yang sampai mengganti arti. Ya, seperti yang kita bilang tadi, surah-surah, gambar surah di Al-Quran. Nah, itu artinya beda. Atau ad-din, ad-tin. Ad-din itu agama, ad-tin itu buah. Itu yang paling jahat, itu yang masalah. Tapi khusus kayak anak itu harus kita terima, insya Allah nggak berdosa. Terima setoran mereka dan coba diajarin mereka yang benar. Karena kalau ada yang setur mau hafal 30 juz, pasti kita bisa panen selamanya. Karena waktunya lama, jadi bisa setiap kali kita dapat bisa panen. Kalau ada masalah di contohnya di ikhfa, izhar, idgham, iqlab, ini lebih kurang masih aman, tidak berubah arti maksudnya. Gitu. Jadi tetap aja jangan sampai berhenti. Daripada mereka cari nanti hafal lagu. Baik, Syekh. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya sebelum kita tutup program kita pada malam hari ini. Izin saya mau bertanya dari sudut pandang pengajar sih. Kadang ada yang belajar Al-Quran itu mudah bosan sih, sehingga absen untuk belajar atau mungkin nggak belajar lagi.
Sebagai guru saya harus bagaimana Syekh? Apakah saya diamkan saja atau saya ajak terus? Kadang ketika saya sudah mengingatkan terus-menerus, tapi beliau belum ada respon. Kemudian saya berpikir kalau dimanjakan, apakah akan menurunkan marwah dari seorang guru? Anda lanjutin pertanyaan kedua, Syekh. Bagaimana menasihati teman yang ketika diajak belajar Al-Quran itu jawabannya selalu malu belajar Al-Quran karena minder bacaan belum bagus atau buruk mengingat umurnya sudah dewasa? Baik, Syekh. Baik, kita bilang tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah kasih kita maksudnya apa? Udah kasih kita motivasi bahwa Al-Quran itu selama baca Al-Quran pahalanya muncul. Bacaannya bagus, bacaannya nggak bagus, nggak ada masalah. Tetap pahalanya muncul. Apa yang kita cari selain pahala di dunia ini? Kita cari pahala. Bagaimana kalau saya cari pahala dan belajar? Itu yang manfaat yang paling yang yang semua orang khusus Muslim cari. Jadi jangan, oh saya malu. Masa saya bacaannya masih kurang. Oh, itu orang masih kecil tapi bacaannya udah bagus. Oh, lah jangan banyak khawatir kayak gini. Baik. Khawatir ini dari iblis. Khawatir ini dari syaitan. Syaitan itu kerjanya di dunia bagaimana saya menjauhi orang dari Allah, dari Al-Quran, dari sunnah, dari solat, dari ibadah, dari itu kerjanya di dunia. Dia udah demi Allah saya akan menjauhi semuanya. Kecuali orang yang udah saya nggak bisa. Gitu di dalam Al-Quran. Jadi kita juga harus sampaikan kepada teman atau orang itu bahwa jangan membuat jalan untuk syaitan. Bisa dia, kamu nggak bisa baca lah. Iya nanti mereka ketawa. Oh, iya saya nggak usah. Lah, jangan membuat syaitan, jangan kasih syaitan kunci. Apabila syaitan rajim, bukan urusan kamu. Saya baca benar, saya baca salah, bukan urusan kamu. Saya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh saya baca Al-Quran, saya baca Al-Quran. Salah, nggak apa-apa. Benar, alhamdulillah. Tapi kamu salah. Saya salah dapat dua pahala. Di dalam hadis yang masih susah, yang masih sulit, masih nggak bisa, dapat dua pahala. Satu pahala karena baca, satu pahala karena salah. Nah, ini yang motivasi yang kita cari. Karena saya salah dapat pahala, iya. Ini pahala bagian karena saya salah. Dan pahala bagian karena saya baca. Bukan satu pahala karena saya baca dan salah, enggak. Karena saya baca ada pahala, karena saya salah ada pahala juga. Jadi kita harus senang aja. Alhamdulillah. Enggak ada, saya bilang tadi, enggak ada yang kalah sama Al-Quran. Tinggi terus, tinggi terus, tinggi terus, tinggi terus. Maksud apa yang tinggi? Pahalanya naik terus, naik terus. Barakallahu fik. Jadi Al-Quran itu yang kita bilang tadi, kadang-kadang kita, ya udah saya udah lama, hari ini nggak usah. Iya mungkin kita kadang-kadang merasa gitu, tapi harus ingat bahwa itu syaitan, bukan kita. Syaitan kerjanya di dunia bagaimana menjauhi orang dari Allah, dari Quran, dari itu kerjanya di dunia. Karena itu dibilang kalau merasa futur, itu namanya futur, wudu, isti'adah, salat. Oke, ganti posisi. Oke, berhenti belajar sekarang, tapi baliklah nanti. Ganti, makan dulu, jalan-jalan dulu, balik. Karena syaitan itu coba, coba, coba. Mau semua orang ikut dia, nggak mau ikut Al-Quran. Barakallahu fikum. Insya Allah, barakallahu fiik Syekh, atas jawaban-jawaban yang telah dijawab, dan juga bagi teman-teman yang bertanya di sini ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab. Insya Allah akan kita jawab di kolom chat dari grup WhatsApp dari Silsilah Ilmu Tajwid di Daurah, grup Daurah. Insya Allah kita akan ringkas terlebih dahulu pertanyaannya, lalu kita akan sampaikan ke Shane. Insya Allah saya akan mengetik atau voice note dari pertanyaan teman-teman semua.
Teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala, usai sudah program kita pada malam hari ini di Daurah Fasahatul Lisan, yang mana insya Allah kita akan bertemu di daurah-daurah selanjutnya. Sebagai penutup, Ana akan meminta wejangan lah ya sama Syekh, mengenai ringkasan fasahatul lisan ini dan step ke depannya, bagaimana kita bisa memfasihkan lisan kita ini. Singkat aja sih, insyaallah. Dan kita butuh jalan aja. Allah Subhanahu wa taala akan arahkan kita. Niat dan jalan. Niat dan jalan. Allah Subhanahu wa taala yang akan arahkan kita. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan jalan di jalan, hafal, jalan belajar, jalan Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita, akan dapat yang ajaran, akan dapat cara, akan dapat tempat, akan dapat, yang penting niat dan jalan aja. Barakallahu fikum. Oke, barakallahu fiik Syekh atas ilmunya pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi kehidupan kita, khususnya membaca Al-Quranul Karim, yang insya Allah nanti bacaan kita ini menjadi pahala yang begitu besar, yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Anda ingin menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa kami dari Silsilah Ilmu Tajwid membuka kelas tahsin atau kelas tajwid untuk teman-teman semua yang ingin belajar Al-Qur'an, yang mana kelas yang dibuka pada saat ini hanya kelas makhorijul huruf dan sifat-sifatnya. Nah, ini membahas tentang makhorijul huruf dan sifat-sifatnya, serta perintilan-perintilan atau detail-detailnya yang lain. Dan teman-teman semua, insya Allah di kelas makhorijul huruf ini akan diajarkan oleh beberapa asatidzah kita, yang mana mereka ini adalah didikan atau anak murid langsung dari Syekh Muhammad, yang mana nanti di akhir dari program teman-teman akan diuji langsung oleh Syekh Muhammad Al-Rasyidi untuk pengujian, untuk penguji dari pelajaran yang teman-teman sudah selesaikan di kelas makhorijul huruf dan sifat-sifatnya. Untuk kelasnya tersebut kita membuka di bulan November, di awal bulan November, yang insya Allah nanti akan diajarkan oleh Ustazah Renita, yang mana adalah anak didik dari Syekh Muhammad. Nah, itu hanya dibuka di bulan November dan tersisa 4 orang saja. Dan di bulan Agustus, mohon maaf, kita tidak membuka karena sudah full. Jadi tidak kita buka. Insya Allah kita ada buka kelas lagi di bulan September awal. Mulai programnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung mendaftar di nomor admin yang tertera, dan juga kelas Ikhwan yang insya Allah dibuka hanya satu kelas saja, kelas Ikhwan makhorijul huruf dan sifat-sifatnya, di bulan September hari Jumat 19.30, setiap hari Jumat 19.30 insya Allah. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar, silakan teman-teman mendaftar di di nomor WhatsApp admin Sita yang telah kita share tadi teman-teman. Untuk absensi sertifikat daurahnya, seperti halnya teman-teman mengisi Google Form yang telah kami sediakan, insya Allah sertifikatnya daurah akan kami berikan di dalam grup menggunakan link. Teman-teman bisa cari nanti di linknya, di link tersebut sertifikat dari teman-teman, dari nama-nama teman-teman di sini. Dan bagi yang belum mengisi Google Form, silakan teman-teman scroll dulu di grup chat dari WhatsApp-nya, isi Google Form-nya. Nah, nanti Google Form-nya apa ini? Nanti Google Form-nya nanti Google Form-nya akan ditutup besok sore ya. Besok sore Google Form-nya akan ditutup, dan sertifikatnya Ana akan berikan di hari
Senin insya Allah. Barakallahu fikum teman-teman semua. Ini siapa yang share screen? Mbak, barakallahu fikum tetap. Di ini di grup WhatsApp, teman-teman bisa scroll ke atas ya. Jangan males nge-scroll ke atas. Di kolom chat dari WhatsApp ada Google Form yang teman-teman akan isi. Yang di situ nanti sertifikat daurahnya akan kami berikan. Ada rekaman Zoom-nya? Ya, insya Allah akan kita share besok rekaman Zoom-nya. Apakah ada pertanyaan lagi? Barakallahu fikum untuk teman-teman semua yang telah bergabung pada malam hari ini. Saya Muhammad Bani Alusen dan juga Ustadz Rifan Mardianto. Berterima kasih banyak untuk teman-teman yang telah bergabung pada malam hari ini. Alhamdulillah, kalau teman-teman ingin mengetahui silsilah ilmu tajwid ini, sanatnya sebagaimana, eh, keilmuannya bagaimana, siapa yang siapa yang siapa yang menjadi mudirnya, siapa yang background atau latar belakang dari foundernya. Jadi teman-teman bisa ketahui Syekh Muhammad Arsyadi ini juga mempunyai sanad-sanad keilmuan dari matan-matan tajwid dan juga tahsinnya beliau, terutama Al-Fatihahnya beliau, karena kita sudah banyak mempunyai program surat bacaan Al-Fatihah, yang juga beberapa dari murid yang sudah menyelesaikan kesanatan dari Syekh Muhammad Al-Rasyidi tersebut. Dan untuk Ustadz Rifan Nardianto, teman-teman, beliau ini founder dari Silsilah Ilmu Tajwid dan juga founder dari ngajimudah.id. Teman-teman bisa cek di Instagram. Dan juga beliau salah satu pengajar Al-Quran dan juga pengajar bahasa Arab. Masya Allah. Nah, untuk anak sendiri, untuk Ustadz Rifan Ardianto, teman-teman juga bisa lihat cek Instagramnya Ustadz Rifan di Rifan_Ardi. Untuk anak pribadi, namanya Muhammad Bani Alusen, sekarang bekerja sebagai imam di Masjid Shizuoka, Jepang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bertanya background founder-foundernya bagaimana di silsilah ilmu tajwid, apakah terpercaya, gitu, seperti itu. Nah, gitu aja teman-teman. Silahkan teman-teman yang ingin bergabung menjadi member dari kelas-kelas dari silsilah ilmu tajwid, teman-teman bisa menghubungi langsung dari WhatsApp admin silsilah ilmu tajwid di 0857 20 39 43 15. Barakallahu fikum untuk teman-teman semua, karena di sini Ana sudah hampir jam 12 malam. Jadi kita pamit, undur diri. Kita tutup program kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.